bagaimana cara paraphrasing. Paraphrasing ya. Jadi memparaphrase kutipan yang sudah kita kutip terhadap bacaan kita, artikel-artikel yang sudah kita baca. Tentunya paraphrase ini sangat penting karena tulisan itu tidak boleh plagiat. Ya, tulisan itu tidak boleh plagiat. Makna plagiat artinya mudahnya adalah copy paste. Ya. Nah, karena sekarang zaman sudah canggih sekali ya untuk mendetek plagiarisme, mendetek similarity, mendetek copy paste sangat mudah sekali. Ya. Jadi kita tidak bisa terhindarkan itu copy paste. Kalau dulu mungkin ya kita akan mengalami kesulitan untuk mencek bahwa suatu tulisan itu plagiarisme atau copy paste atau tidak. Ya, kalau sekarang sudah banyak softwarenya, nah, itu akan dengan mudah sekali dalam hitungan detik kita bisa tahu bahwa ini tulisan ini plagiat dari mana, ya dari artikel mana, artikelnya siapa. Kalau copy paste dari link mana itu nanti akan ketahuan. Makanya penting sekali kita menggunakan teknik paraphrasing, ya paraphrasing. Baik, apa itu sebenarnya parafrase? Nah, kita perlu tahu dulu makna definisi paraphrase. Ya, nah, paraphrase merupakan salah satu cara meminjam gagasan. Ketika kita membaca suatu tulisan, membaca suatu artikel, tentunya kita akan menangkap gagasan yang tertulis di artikel tersebut. Karena seorang penulis tentunya ketika menulis dalam bentuk paragraf, tentu ada yang namanya gagasan utama. Kalau dalam KBBI itu ya, setiap paragraf itu ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Tentunya di kalimat itu ada informasi sebagai gagasan utama. Nah, gagasan yang kita baca, ketika kita mengambil gagasan dari orang lain, ya, tentunya akan kita tuliskan kembali, ya, tuliskan kembali. Nah, maka paraphrase ini ada, ya, karena apa? Meminjam gagasan atau ide dari sebuah sumber tanpa menjadi plagiat. Gagasannya boleh sama, nah, tapi tanpa menjadi plagiat. Tentunya nanti ada teknik dan tata caranya. Ya, ada teknik dan tata caranya. Begitu ya. Nah, ini paraphrase. Ya, namanya paraphrase. Jadi meminjam ide gagasan dari suatu sumber tanpa terdetek atau tanpa melanggar aturan-aturan karya tulis ilmiah atau plagiarisme. Nah, ini kalau Oxford, nah ini secara nasional, biasanya internasional ya, ini Oxford terkait tentang tata bahasa, itu bisa dirujuk, bahwa paraphrase itu merupakan cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain. Ya, orang lain sudah menulis, orang lain sudah mengatakan dalam bentuk tulisan. Ya, terus kita ambil gagasannya, terus kita tuliskan kembali menggunakan kata-kata yang berbeda. Ya, kita tulis kembali menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuatnya lebih mudah untuk dimengerti. Ya, artinya secara mudahnya bahwa ini adalah teknik self-explanation dalam bentuk tulisan, menerangkan kembali apa yang kita baca. Tentunya dengan tulisan atau bahasa yang berbeda. Dengan tujuan apa? Supaya kita bisa memperjelas apa yang telah ditulis orang lain. Nah, itu paraphrase namanya. Gitu ya. Terkadang ketika kita membaca suatu tulisan, ya, kadang kita paham, ya, ada juga tulisan yang kadang agak sulit dipahami, dan ada tulisan juga yang memang kita tidak paham. Nah, bagaimana cara kita memparaphrase? Tentunya kita harus paham terlebih dahulu tulisan yang kita baca. Nah, setelah kita paham, kita terangkan, kita tuliskan kembali dengan bahasa kita, ide gagasan kita. Tentunya supaya apa? Supaya tulisan kita ini mendeskripsikan sehingga informasi yang ditulis orang lain itu akan lebih mudah dipahami dengan membaca tulisan kita. Nah, itu Oxford. Ya, menurut
Kamus Oxford. Nah, sekarang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini KBBI yang kita punya, ya, yang kita punya. Paraphrase adalah mengurai kembali, mengurai. Ketika kita membaca satu kalimat, coba kita urai kalimat-kalimat tersebut. Ya. Jadi mengurai suatu teks dalam bentuk susunan kata yang lain, ya, tentunya dengan bahasa susunan kata yang lain. Tapi maksud ide gagasannya, ya, sama, gitu ya. Tujuannya apa? Yang tadi sama ya, untuk memperjelas. Untuk menjelaskan makna yang tersurat dan tersirat yang ada di teks tersebut. Ya, bisa tersurat ataupun tersirat. Tersurat maksudnya apa? Terkadang ada ya istilah-istilah yang mungkin orang awam tidak tahu. Nah, kita bisa uraikan. Tersirat apa? Memperjelas kembali. Biasanya maknanya itu bisa di situ umum. Nah, kita coba deskripsikan lebih khusus dengan contoh-contoh misalkan. Ya. Jadi tujuannya memang apa? Memperjelas suatu teks yang telah kita baca dengan bahasa kita sendiri. Begitu ya. Itulah paraphrasing. Paraphrase. Ya, mencoba menuliskan kembali, menguraikan ya suatu tulisan atau suatu bacaan yang telah kita baca dengan bahasa dan tulisan kita sendiri. Sehingga nanti terhindar dari yang namanya plagiarism atau copy paste ya yang sering kita jumpai, marak kita jumpai. Nah, ini kalau menurut Paul Purdue, definisi paraphrase itu yang pertama adalah ketika seseorang ingin paraphrase itu adalah kemampuan seseorang untuk menulis ulang ya. Menulis ulang ide gagasan orang lain. Ya, jadi menuliskan kembali ide gagasan orang lain dengan kata-katanya sendiri, dengan bahasa kita sendiri. Ya, ketika tulisan kita dalam bentuk bahasa Inggris misalkan, ya, tentunya kita baca, terus ide gagasannya kita tangkap. Nah, ide gagasan itu kita coba kita tuliskan kembali, ya, dengan bahasa kita sendiri. Ya, sehingga akan muncul tuh tulisan dalam bentuk yang baru. Meskipun ide gagasannya masih sama ya dengan apa yang telah kita citasi. Ya, karena paraphrase ini penting ya. Sekali lagi paraphrase ini penting. Ketika Anda ingin menuliskan artikel dan akan diterbitkan di suatu jurnal manapun, nah, jurnal apapun pasti dia akan melalui proses plagiarism checker, ya, proses mengecek plagiarism. Nah, di situ nanti lihat tuh Anda copy paste atau tidak, ya, Anda memplagiasi atau tidak itu ketahuan nanti di situ. Ketika plagiarismnya itu, ya, kita punya kalau dikti itu ada aturan plagiarismnya itu maksimal 20%. Kalau lebih dari 20% biasanya akan dikembalikan. Suruh diedit ulang, suruh diparaphrase ulang. Gitu ya. Kalau sudah di bawah 20% biasanya itu ada masih bisa diterima. Ya, masih bisa diterima meskipun kadang setiap jurnal itu punya standar sendiri, tapi maksimal kalau dari dikti itu ya itu 20% similarity-nya. Ya. Kalau sudah di atas itu biasanya dikembalikan untuk diperbaiki ya, diparaphrase ulang. Itu yang pertama ya. Oke. Paraphrase juga didefinisikan sebagai cara yang legal. Paraphrase itu legal, syah menurut aturan kaidah-kaidah akademik. Ya. Ya. Meminjam gagasan itu kan keilmuan. Apalagi nanti gagasannya itu akan kita kembangkan lagi. Hampir tidak mungkin ketika kita memang gagasan awalnya seseorang memiliki ide gagasan itu benar-benar real gagasan orang itu sendiri. Tanpa terinspirasi, ya, tanpa ada andil dari ilmu-ilmu sebelumnya. Itu hampir tidak mungkin ya, hampir tidak mungkin. Tentunya seorang ilmuwan pun ketika menentukan gagasan-gagasan baru, dia terinspirasi ya, terinspirasi dari apa? Temuan-temuan ilmuwan sebelumnya. Jadi jangan takut untuk apa namanya membaca ya. Ya, jangan takut untuk
bagaimana menelaah gagasan-gagasan ide orang lain. Karena disitulah ilmu pengetahuan akan berkembang. Ya. Akan kita bisa kembangkan. Ya. Jadi memang syah dan legal. Tentunya syah dan legal itu ada aturannya. Yang tadi saya bilang, misalkan plagiarisme itu tidak boleh lebih dari 20%. Gitu ya. Oke. Jadi menurut aturan ini syah, aturan akademik. Nah, sebuah pernyataan ulang, restatement. Ya, kadang-kadang ada paraphrase yang memang kita tulis secara letterless. Apa yang ada di tulisan sebelumnya kita tulis, misalkan. Ya, atau restatement yang lebih lengkap dan detail dibandingkan dengan sebuah ringkasan. Gitu ya. Nanti di dalam paraphrase juga ada istilahnya menuliskan kembali memang letterless. Ya, tapi nanti ada aturannya. Ya, karena ini ada beberapa teks yang tidak boleh kita rubah. Contoh misalkan, teks Al-Quran, itu kita tidak boleh paraphrase. Ya, Al-Quran ya adalah firman Allah. Ya, itu tidak boleh kita paraphrase, dirubah-rubah bahasanya, itu tidak boleh. Nah, misalkan seperti itu ya. Nanti ada teknik-tekniknya. Meskipun itu juga tidak boleh banyak, gitu ya. Hanya sekedar untuk memperkuat apa yang kita tulis, misalkan. Ya, biasanya teks-teks Alkitab, ya teks-teks Alkitab itu tidak boleh diparaphrase, ya tidak boleh diparaphrase. Teks-teks utama, ya dalam bahasa utama itu tidak boleh diparaphrase. Misalkan tujuannya apa? Untuk memperkuat tulisan kita. Ya, saya ambil contoh tadi ya teks Al-Quran ya tidak boleh diparaphrase, ya nanti salah kita, ya salah. Ya ayyuhalladzina amanu terus diganti bahasanya ya ayyuhal yang meskipun ide gagasannya sama itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin misalkan. Itu tidak boleh kita tambahi alhamdulillah meskipun dalam satu kalimat itu ide gagasannya sama, itu tidak boleh. Itu teks kitab. Firman Tuhan tidak boleh diotak-atik. Nah, misalkan seperti itu. Ada teks-teks yang memang kita misalkan mau kita sitasi itu tidak boleh dirubah. Ya, tapi nanti ada tata aturannya. Cara merubahnya seperti apa nanti ada tata aturannya. Ya, dalam cara mensitasi. Ya, dalam cara mensitasi nanti. Ya, tentunya tadi restatement menyatakan ulang yang lebih lengkap. Ya, ketika nanti kita baca sesuatu informasi, terus informasi itu masih umum misalkan belum lengkap, kita mencoba restatement. Ya, mengulang kembali statement tersebut dengan lebih lengkap. Ya, dengan lebih jelas, dengan lebih terperinci, gitu ya. Nah, itu paraphrase, ya paraphrase. Nah, sekarang untuk apa melakukan paraphrase? Apa sih tujuan kita melakukan paraphrase? Kenapa kita dalam menulis karya ilmiah itu harus bisa memparaphrase? Nah, ini penting. Ya, alasannya kenapa? Nah, ini alasan utamanya. Untuk menghindari satu kata, plagiarisme. Yaitu apa? Mengakui karya orang lain berupa ide atau gagasan dan tulisan seseorang dengan copy paste. Ingat ya, copy paste, menjiplak. Plak sama, itu tidak boleh. Anda kadang mengerjakan tugas kan begitu kan? Apalagi sekarang yang namanya Google itu informasi banyak sekali, mengerjakan tugas tinggal copy paste. Nah, ini yang namanya plagiarisme. Anda jangan coba-coba plagiarisme. Ya, karena sekarang itu untuk mendeteksi tulisan itu plagiat atau tidak sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Mungkin nanti bisa kita tunjukkan ya Bu Hela ya. Bagaimana kita mencek contoh tulisan terus kedetek. Nah, itu nanti kita bisa contohkan lah dengan mudah. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi tujuannya itu menghindari yang namanya plagiarisme. Apalagi kalau dalam tulisan-tulisan ilmiah ini sangat kode etiknya sangat tidak diperkenankan sekali. Tentunya ada aturan-aturannya. Ya, similarity itu diperbolehkan ya ketika apa? Kurang dari 20% atau maksimal 20% kalau dari aturan dikti. Gitu ya. Oke. Nah, ini cara melakukan paraphrase. Nah, ini cara saja. Cara melakukan paraphrase. Bagaimana sih kita melakukan paraphrasing? Nanti kita di akhir juga akan dicontohkan lah ya. Di akhir nanti diberikan contoh. Dan bagaimana trik tekniknya. Cara melakukan paraphrase.
Ini kira-kira ada 6 teknik yang diajukan oleh Al Pardu, ya, bagaimana teknik paraphrasing. Ya. Yang pertama adalah bacalah kembali teks sumber sampai Anda memahami benar isi teks tersebut. Tidak usah banyak-banyak, baca satu kalimat saja. Yang penting Anda memahami apa makna kalimat tersebut. Pahami. Ya, paham dulu teks yang mau kita paraphrase. Paham dalam artian adalah maksud dan tujuan isi kalimat si penulis tersebut. Apa informasi yang terkandung dalam teks tersebut. Itu dipahami. Ya, meskipun nanti tidak pada tataran menafsirkan, tapi pahami dulu isinya apa. Ya. Oke. Misalkan suatu definisi, ya, bahwa pembuktian adalah proses, misalkan menuliskan ide gagasan, ya, yang didasarkan pada sistem aksiomatik, misalkan. Nah, itu pahami dulu. Misalkan. Kalimat itu maksudnya apa? Ya, kalau kita sudah paham, nah nanti enak. Kita tinggal menceritakan kembali dengan bahasa kita sendiri, dengan ide gagasan kita sendiri. Pahami dulu isi teksnya. Kalau belum paham, ya coba baca berulang-ulang. Ya, kata per kata. Tidak usah banyak-banyak, satu kalimat dulu pahami. Baru nanti kalau satu kalimat sudah paham, beralih ke kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya sudah paham, lanjut lagi kalimat berikutnya. Sehingga nanti dalam satu paragraf, misalkan, ide gagasannya bisa kita tangkap, bisa kita pahami. Gitu ya, itu langkah yang pertama. Jadi kalau membaca teks belum paham, jangan coba-coba untuk dituliskan dulu, pahami dulu. Meskipun itu satu kalimat. Gitu ya. Nah, kita kadang-kadang jalan pintas langsung copy paste. Nah, itu tidak boleh ya, dalam kaidah-kaidah ilmiah itu tidak boleh mengcopy kemudian memaste. Terus apa? Setelah kita paham, coba kita singkirkan itu teks yang tadi yang kita baca. Ya, terus kemudian apa? Kita tulis ulang. Ya, kita tulis ulang dengan ide gagasan kita. Meskipun tulisan kita agak taruhlah belum baku sesuai dengan EYD misalkan, tidak apa. Nanti kita ada proses koreksi lagi. Gitu ya. Jadi setelah kita paham tulisan, kita tutup tuh tulisan, terus kita coba tuliskan dalam bahasa kita sendiri maksud dari tulisan yang kita baca. Gunakan istilah-istilah yang kita tahu. Ya, kalau tadi yang kita baca istilahnya menggunakan istilah-istilah jelimet, ya, nah kita coba menggunakan bahasa kita sendiri. Gunakan istilah-istilah yang kita tahu, yang kita pahami. Oke, kita tulis kembali teks tadi. Ya, dalam kertas boleh, langsung ditulis di Word juga monggo. Gitu ya. Oke. Langkah selanjutnya apa? Buatlah daftar beberapa kata di bawah paraphrase Anda tadi. Ya, kan kita biasanya ada kata-kata yang kita tidak paham. Coba dituliskan kembali karena nanti kita akan coba cari makna dari kata tersebut. Ya, untuk mengingat kita ya. Kita kalau membaca kan kadang-kadang distabiloi gitu ya. Dikasih tanda untuk mengingat kata-kata kunci. Ya. Ya, jadi gunakan kata-kata untuk apa tujuannya? Memahami naskah asli tersebut, untuk memahami. Ya. Kita kalau membaca kan gitu ya, kita stabiloi. Oh ini ada istilah baru nih bagi saya, kita stabiloi. Nanti setelah kita stabiloi, kalau kita nggak tahu makna kata tersebut, kita coba cek, cari di Google. Oh ini maknanya apa sih? Nah itu ya. Nah, ini bentuknya catatan. Kalau saya biasanya langsung saja, tidak perlu bentuk catatan. Tapi ketika ada kata yang saya tidak pahami, baru dengar, langsung saya coba cek di Google. Ini maknanya apa? Nanti kalau sudah tahu maknanya, oh ini maksudnya maknanya itu, kita tulis. Gitu ya, kita tulis. Ini sebagai kata-kata kunci. Ya, sebagai kata kunci. Karena biasanya di setiap kalimat itu ada kalimat utama dan kalimat penjelas, dan di setiap kalimat ada kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci ini yang harus kita pahami supaya kita bisa menerangkan lebih panjang. Gitu ya. Setelah tulisan saya jadi nih, tadi kan saya nulis tuh, saya nulis. Coba bandingkan tulisan kita yang kita tulis dengan tulisan aslinya.
untuk mengecek semua gagasan. Apakah ada gagasan tulisan asli yang belum masuk? Ya, atau sudah semua, misalkan. Nah, ini penting untuk membandingkan. Nanti kalau ada gagasan di teks aslinya belum masuk, nah nanti kita bisa tuliskan kembali. Ya, dituliskan kembali di teks yang telah kita tulis. Oke, ya, itu langkah-langkahnya. Ya. Bolak-balik terus, ya. Bandingkan, oh masih ada ide, tutup lagi, kita tuliskan lagi, bandingkan lagi, oh ternyata sudah semua, berarti kita sudah mampu memparaphrase suatu tulisan. Begitu ya, meskipun nanti kan ada yang namanya peer review, apa yang sudah kita tulis nanti dibaca lagi sama orang lain, tentunya untuk bagian penyempurnaan apa yang kita tuliskan. Ya, ada istilah peer review. Oke, langkah selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Gunakan tanda petik 2, apostrof, tanda petik 2, untuk mengidentifikasi istilah khusus, terminologi atau frase yang Anda pinjam dari naskah asli. Ya, yang Anda ambil ya sama persis nih. Tadi misalkan tadi ada ayat Al-Qur'an, kan itu harus sama kita ambil, nggak boleh kita rubah-rubah. Nah, ada tanda apa namanya? Tanda petik 2. Naskah asli. Itu pun sesuai kebutuhan, apa yang tidak kita pahami. Begitu ya, jangan semuanya ambil semua copy paste satu paragraf. Wah, itu tidak boleh, nanti ada tata aturannya. Ya, ini hanya untuk istilah-istilah misalkan kita belum paham, kita mau memperdalam lagi, nah istilah itu kita ambil. Nah, gitu ya. Itu ada tata caranya, yaitu apa? Gunakan petik 2. Gitu ya. Kalau itu memang benar-benar plak asli, kita copy paste dari naskah aslinya. Begitu ya? Oke. Nah, yang selanjutnya, ini yang nanti akan diterangkan selanjutnya, yaitu tuliskan sumbernya. Tidak boleh kita kalau mengutip sesuatu itu tidak boleh dituliskan sumbernya. Ini nanti akan diterangkan dalam proses bagaimana cara menuliskan atau mensitasi. Ya, mensitasi suatu tulisan. Tuliskan sumbernya. Ya, daftar pustakanya. Ya, kalau memang benar ide gagasan yang kita tulis ini inspirasi atau tercipta dari gagasan orang lain, kita harus menuliskan sumbernya. Nah, ini kalau dalam tataran agama kita, agama Islam ini ya namanya riwayat. Ya, riwayat kan begitu ya. Hadisnya dari mana? Oh, dari riwayat Bukhari. Nah, nanti Bukhari dari siapa? Dari siapa? Nah, ditulis sumbernya. Sehingga jelas statement atau ide gagasan itu dari siapa. Ya. Nah, ada namanya riwayat-riwayat. Nah, ini 6 langkah yang mungkin bisa kita pelajari dalam bekerja dengan paraphrase. Ingat, paraphrase ini harus dilatih. Ya, harus dilatih. Kalau tidak dilatih, kita tidak akan terbiasa. Ya. Memang awalnya kita harus banyak baca, terus memahami bacaan yang kita baca. Itu yang terlebih dahulu yang harus dilakukan. Gitu ya, itu paraphrase. Oke. Nah, ini tips saja. Tips melakukan paraphrase. Tips. Nah, Anda itu ketika membaca memang harus fokus ya, supaya apa informasi apa yang dimaksud si penulis bisa kita pahami. Jadi inti dari suatu teks itu kita bisa tangkap. Apa sih makna dari teks yang kita baca? Nah, ya, memang harus fokus nih, bacanya harus fokus. Kalau perlu berulang-ulang. Satu paragraf saja baca berulang-ulang sampai kita benar-benar paham. Ya, kalau satu paragraf itu belum paham, jangan lanjut untuk paragraf berikutnya. Gitu ya, baca secara berulang-ulang. Ikro. Gitu ya. Oke. Terus apa? Perlu tadi menstabilo butir-butir penting, kata-kata penting untuk mengingat. Ya. Karena biasanya satu kalimat itu ada kata-kata kuncinya. Ya, perlu diingat. Ya, selama membaca perlu tandain, stabiloin. Ya, terus tandain dengan kata-kata sendiri. Oh, mana ini maksudnya ini, mana ini maksudnya ini. Ya, tandain.
ya, untuk mengingat-ingat. Nanti kalau kita sudah ingat kata-kata kuncinya, kita bisa mendeskripsikan dengan kata-kata kita sendiri. Baca ulang, terus dibaca ulang. Apakah ada poin-poin yang tertinggal atau tidak? Ya, baca ulang. Memang prosesnya lama. Ya, untuk paraphrase ini kalau untuk awal-awal lama. Tapi nanti kalau sudah berjalan tuh dengan sendirinya. Kita baca satu kalimat, oh ini maksudnya ini, kita bisa tulis sebanyak-banyaknya itu. Ya, kalau nanti kita sudah paham. Gitu ya. Nah, poin-poin tersebut diringkas, gunakan kata-kata sendiri disajikan secara logis. Nah, kita punya yang namanya EYD. Ya, dulu kita belajar kalau menulis kalimat itu harus ada subjek, predikat, objek. Nah, misalkan begitu ya, gunakan SPOK. Nanti ada keterangan dan seterusnya. Ya, harus disajikan secara logis. Jadi secara logis maknanya apa? Ketika kita baca suatu teks, terus kita pahami isi suatu teks, terus kita menuliskan kembali, tulisan yang kita tulis juga harus bisa kita pahami, ya, supaya nanti orang yang membaca juga paham terhadap tulisan kita. Jangan sampai nanti kita sudah pahami suatu teks, terus kita tuliskan kembali, malah tulisannya menjadi rancu, menjadi tidak bisa dipahami oleh orang lain yang membaca tulisan kita. Misalkan seperti itu. Ya, harus secara logis. Nah, ini terpenting juga, sumber harus dituliskan. Ya, karena ini penting. Nanti jangan sampai Anda menulis banyak, nggak ada sumbernya. Nanti ditanya, emang ini ide gagasan Anda? Bukan. Nah, kalau bukan ya harus ada sumbernya. Begitu ya, kita kan sering begitu kan. Hadisnya mana? Nah, gitu kan. Hadisnya adalah ini. Itu sumbernya dari siapa? Menurut Abu Hurairah. Abu Hurairah dari mana? Nah, kan begitu, ditanya terus sumber-sumbernya. Gitu ya, nanti ada yang namanya istilahnya sumber primer dan sumber sekunder. Ya, nanti dalam proses citasi, nanti mungkin Ibu Hela akan menerangkan ya bagaimana menuliskan ketika ini sumbernya primer atau sumbernya sekunder. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk contoh paraphrase. Nah, contoh, ini contoh saja, ya contoh nanti bisa dikembangkan. Artinya ini menjadi gambaran ya, menjadi gambaran Anda. Contoh yang pertama, ini artikel asli. Ini saya mencoba mengcopy paste artikel aslinya bunyinya seperti ini. Suatu bukti matematika disusun atas argumentasi yang valid. Dan susunan argumentasi valid tersebut akan menentukan kesahihan bukti tersebut. Jadi saya ambil dari artikel ini. Kebetulan di artikel saya sendiri, yang saya akan coba paraphrase sendiri. Saya coba tulis ulang. Nah, ini artikel asli. Ya, yang saya ambil dari artikel ini. Ya, oke. Suatu bukti matematika disusun atas argumentasi. Nah, ini kan kalau kita lihat kan ada kata kunci. Gitu ya. Ada bukti matematika. Ada argumentasi valid. Ya. Oke, ada kesahihan misalkan. Karena menentukan kesahihan suatu bukti. Nah, itu kan kata kunci yang harus kita pahami ya. Bukti matematik, oh pembuktian tuh. Misalkan ya. Oke. Argumen valid, berarti apa? Argumen yang sesuai dengan tata aturan. Ya, yang bisa diterima. Kesahihan bukti artinya buktinya sah, buktinya benar. Gitu ya. Oke. Nah, kita coba akan paraphrase. Ini saya coba membuat paraphrase saja. Meskipun paraphrase ini kan masih bisa dikembangkan dan seterusnya, tapi ini contoh buat contoh. Saya kembangkan. Ini saya paraphrase. Nah, saya coba. Nah, teknik paraphrase yang mudah itu adalah ketika kalimatnya adalah pasif, kita coba buat aktif. Ketika aktif, kita buat pasif. Misalkan begitu ya. Nah, saya coba membuat ide gagasan sahih, ide gagasan yang sahih, yang benar, itu tersusun secara terstruktur berdasarkan tata aturan sistem aksiomatis. Nah, tata aturan sistem aksiomatis ini sebenarnya mewakili dari argumen yang valid. Gitu ya, mewakili dari argumen yang valid. Tata aturan sistem aksiomatis. Sistem aksiomatis itu adalah, kalau dalam matematika itu ada yang namanya sistem aksiomatis, ada aksioma, nanti aksioma diturunkan ke teorema, dan seterusnya. Harus mengikuti kebenaran-kebenaran sebelumnya. Nah, ini saya ambil dari argumen yang valid.
susunan, ada kata susunan, saya ganti menjadi terstruktur berdasarkan. Terstruktur, artinya terstruktur itu kan tersusun ya. Yang menjadi fondasi dalam penyusunan bukti matematis. Kalau tadi bukti matematisnya di awal, ini saya akhiri di akhir. Ya, suatu bukti matematika disusun atas argumentasi valid untuk apa? Bukti yang sah. Saya tulis ide gagasan sahih. Nah, ide gagasan kan bisa bukti ya. Ide gagasan sahih itu tersusun secara terstruktur berdasarkan tata aturan sistematis aksiomatis menjadi fondasi dalam menyusun bukti matematis. Artinya kalau kita lihat dari dua kalimat ini kan ide gagasannya sama, bahwa bukti itu harus tersusun dengan argumen yang valid, yang sah, yang sesuai aturan, sehingga buktinya benar. Kan itu kan? Nah, kita coba tuliskan dalam bahasa yang lain. Makanya ada ide gagasan, cara memparafrase yang mudah adalah menggunakan sinonim. Ya, menggunakan sinonim dari kata-kata yang teks aslinya itu juga boleh. Ya, kalau teks aslinya menggunakan kata misalkan apa? Taruhlah ya, menggunakan kata argumentasi. Nah, nanti cari, coba. Argumentasi itu padaan katanya apa? Ide gagasan. Nah, gitu ya. Nah, bisa jadi argumentasi, ide gagasan, ya kan? Terus apa lagi? Boleh, ya. Gunakan sinonim yang mudah itu, gunakan sinonim dari teks aslinya. Itu salah satu paraphrase tingkat dasar tuh, yang paling mudah. Ya. Gunakan sinonim dari kata-kata yang ada di teks. Karena nanti kalau kita cek, nah ini ketika ada 3 kata berturut-turut sama, itu langsung masuk. Oh, ini plagiat. Gitu ya, terindikasi plagiat. Contoh lagi. Nah, ini ya. Ini juga sama. Ini saya ambil dari teks aslinya ini. Mariotti dan Padamonte mengungkapkan hubungan antara argumentasi dan bukti dalam kaitannya menyelesaikan masalah bukti adalah ketetapan seseorang dalam menentukan konjektur terhadap teorema dan seterusnya. Ini mungkin terlalu panjang dan terlalu rumit. Saya contohkan ini, saya coba contoh yang mudah. Nah, contoh yang mudah misalkan ini. Nah, ini yang paling mudah nih. Yang paling mudah nih. Coba, teks aslinya seperti ini. Carl Friedrich Gauss mengatakan, kelihatan? Kelihatan? Di layar kelihatan? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Nah, ini paling mudah nih. Ini teks aslinya. Carl Friedrich Gauss menyatakan bahwa matematika adalah ratu dari ilmu pengetahuan dan teori bilangan adalah ratu matematika. Kita coba paraphrase. Menyatakan saya ganti dengan mengungkapkan. Nah, itu boleh kan menyatakan. Nah, ini yang tadi saya bilang. Gunakan apa namanya? Sinonim. Kalau di sini Carl Friedrich Gauss menyatakan, nah ini saya ganti. Ini diganti oleh yang memparaphrase ya. Ini bukan saya yang memparaphrase. Ini contoh. Ini Pak Joko Subagio. Carl Friedrich Gauss mengungkapkan, nah, gitu ya. Matematika, ini ada kata adalah saya buang langsung saja. Matematika diganti merupakan permaisuri. Nah, ini ada ratu. Ya, kata ganti. Nah, ini yang paling dasar nih, teknik paraphrase yang paling dasar. Mencoba menggunakan sinonim. Ya, sinonim dari kata-kata yang ada. Ya. Matematika merupakan permaisuri di berbagai bidang. Ya, kalau di sini kan ratu dari ilmu pengetahuan. Nah, kita ganti berbagai bidang. Itu kan ya. Nah, dan teori bilangan permaisurinya matematik. Teori bilangan, kalau di sini kan teori bilangan adalah ratu matematika. Dan teori bilangan permaisurinya matematika. Ini yang paling mudah, contoh yang paling mudah ya. Ya, menggunakan apa tadi? Sinonim dari kata tersebut. Atau misalkan kita coba parafrasekan lagi ya. Nah, coba ya. Nah, kita coba dengan bahasa yang lain. Nah, ini kita belajar ya. Kan tadi kan ini kan. Saya coba paraphrase misalkan, paraphrase.
berbagai bidang ilmu atau ini kan definisi ya. Kalau definisi ya, nah, matematika atau saya ambil ini ya, Carl Friedrich Gauss. Kalau tadi kan Pak yang contohnya kan Carl Friedrich Gauss menyatakan, terus diparafras mengungkapkan. Carl Friedrich Gauss mendefinisikan. Nah, kan bisa saja kan? Mendefinisikan, kan bisa kan? Mengungkapkan, mengatakan, mendefinisikan, gitu ya. Matematika sebagai apa kira-kira yang menggambarkan ratu itu apa? Atau instrumen utama dari berbagai macam disiplin ilmu. Nah, misalkan begitu ya. Kita bisa ungkapkan gitu. Ratu kan artinya yang melahirkan. Nah, ini instrumen. Instrumen itu alat utama. Nah, bisa saja. Ya. Instrumen utama dari berbagai macam disiplin ilmu. Dan teori bilangan menjadi fondasi dalam mempelajari matematika. Nah, ini sudah mulai apa? Bukan menggunakan apa? Bukan menggunakan sinonim, sudah mulai menafsirkan. Ya, menafsirkan. Kalau tadi Pak Joko ya, ini menggunakan sinonim. Ya, menggunakan sinonim. Ya, menggunakan sinonim. Nah, kalau saya coba membuat menafsirkan, artinya ini kan si kalimat yang tadi saya parafrase ini kan mengungkapkan bahwa matematika itu penting sekali untuk ilmu pengetahuan yang lain, dan matematika juga memerlukan yang namanya teori bilangan. Kan itu kan ide gagasan utamanya itu. Nah, coba ditafsirkan dalam bentuk parafrase yang lain. Ya, Gauss mendefinisikan matematika sebagai instrumen utama dari berbagai macam disiplin ilmu dan teori bilangan menjadi fondasi, ya, fondasi dalam mempelajari matematika. Nah, ini sudah mulai menafsirkan. Ya, ide gagasannya sama. Gitu ya. Nah, ini contoh paraphrase. Coba kita ke contoh yang lain, yang sederhana. Misalkan. Nah, kita coba ya. Nah, ini naskah aslinya. Hasil laporan TIMSS 2015 mengungkapkan bahwa rata-rata persentase siswa SD di Indonesia menjawab soal TIMSS 2015 dengan benar sekitar 27%. Artinya dari 8.319 siswa SD kelas 4 dari 230 sekolah di Indonesia ada sekitar 2.288 siswa yang mampu menjawab 179 item soal dengan benar. Ini teks asli. Nah, coba kita paraphrase. Nah, di sini kan mengungkapkan menurut TIMSS 2015 soal TIMSS yang mampu dijawab dengan benar oleh siswa SD di Indonesia kurang dari 30%. Di sini kan sekitar 27,15%. Kita ganti kurang dari 30%. Salah enggak? Kan tidak salah, idenya sama. Ya. Kalau tadi pas 27%, kita coba buat kurang dari 30%. Ya. Kan tidak salah, ide gagasannya sama. Ya, diungkapkan dengan bahasa yang berbeda. Sebagai contoh, ya, kalau di sini kan tadi apa? Dari 8.319 ya, hanya berapa? 179 item soal dengan benar. Dari 8.319 siswa, hampir, nah kata-kata hampir nih, di sini 2288. Kita tuliskan hampir 2300. Nah, hampir kan mendekati ya. Nah, mendekati. Ya. Hampir 2.300 siswa mampu menjawab dengan benar 179 item soal. Ini paraphrase. Artinya ide gagasannya masih sama. Tidak jauh-jauh. Begitu ya. Oke. Ya. Ini adalah paraphrasing.
bisa memaknai dengan cara yang berbeda, menuliskan dengan cara yang berbeda. Sehingga nanti kita tidak terindikasi plagiat. Oke? Ya. Oke, satu contoh lagi ya, sebelum nanti kita bagaimana mensitasi ya. Nah, mensitasi. Nanti Anda di rumah kan sudah ada tuh artikel-artikel yang sudah dibaca ya. Coba nanti Anda paraphrase dengan bahasa sendiri, jangan copy paste. Nah, kalau dulu kan pernah itu ya, meskipun nggak apa-apa lah dalam bahasa Inggris, nanti dalam bahasa Indonesia kan nggak apa-apa. Tapi kebanyakan kan masih mengcopy paste tuh. Ya. Kenapa mengcopy paste? Kalau indikasi orang mengcopy paste itu berarti tidak paham itu isinya. Itu indikasinya itu. Ya, kalau suruh nerangin kembali pasti tidak paham. Ya, karena dia tidak baca, sebenarnya mengcopy paste kan sebenarnya tidak baca. Baca sekilas, di-copy, terus dituliskan. Nanti kalau suruh diterangkan nggak paham. Nah, itu indikasi orang yang plagiarisme itu biasanya seperti itu. Ya, nah, tidak memahami dulu tulisan. Coba ya, saya lihat coba yang mudah kita pahami dulu. Nah, ini nih yang nggak usah panjang-panjang. Misalkan begini. Mullis dan Hopper melaporkan bahwa lebih dari, ini teks aslinya ya, teks asli ya, lebih dari 2.500 siswa menurun kemampuan matematisnya tiap 4 tahun sekali. Mayoritas siswa kesulitan dalam menjawab soal pecahan. Itu teks aslinya, sumbernya ada ya. Oke. Nah, maknanya apa? Ternyata dalam 4 tahunan, ya, setiap 4 tahun itu kemampuan matematisnya itu menurun, dan jumlahnya itu lebih dari 2.500, kan itu kan ya. Nah, kesulitan dalam menjawab soal pecahan. Nah, kita tulis setiap 4 tahun, ya kan? Tiap 4 tahunan kan, siklusnya kan, ini siklus nih ya. Kemampuan matematis 2.500 siswa, kalau tadi lebih dari kan, menurun dan sebagian besar karena tidak mampu menjawab soal pecahan. Kenapa saya boleh menuliskan 2.500 tepat? Karena dia lebih. Gitu ya. Boleh kan saya ambil batas bawahnya? Nah, boleh. Kalau dia kurang, berarti kita tidak boleh menuliskan 2.500. Harus di bawahnya. Gitu ya. Nah, tidak kurang dari 2.500 misalkan. Kalau ini kan lebih dari kan artinya lebih dari 2.500. Kalau saya ambil 2.500, tidak masalah, tidak menyalahi ide gagasannya. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah teknik paraphrasing. Meskipun nanti kalau dalam menggunakan software itu 3 kata sama berturut-turut itu kedetek. Ya, kedetek oleh software. Jadi kita perlu dalam memparaphrase juga perlu untuk memperhatikan kata-kata. Tidak boleh misalkan siswa menurun kemampuan matematisnya. Ini kita tuliskan kembali meskipun sudah dirubah-rubah ya kata-katanya ya. Ini nanti kedetek plagiat. 3 kata berturut-turut. Ya, itu biasanya kedetek nanti. Ya, makanya hindari nanti tidak kata. Ya. Oke. Itu contoh-contohnya, nanti Anda bisa menerapkan nanti bahan-bahannya atau nanti rekaman video ini nanti kita bisa share. Ya, bisa kita share ya Bu Ella ya. Nanti saya upload di YouTube, tinggal di-share. Baik, ini adalah teknik paraphrase, memparaphrase. Nah, bagaimana tata aturan mensitasi ya menggunakan APA style atau apa IE style, menggunakan Mendeley nanti akan diterangkan oleh Ibu Hela dan langsung nanti Anda sekalian itu praktik. Ya, praktik menggunakan Mendeley. Ya, nah, oke. Nanti mungkin selanjutnya kita bisa berdiskusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti bahan-bahannya akan di-share ya terkait tentang bagaimana membuat atau memparaphrase ya, memparaphrase. Baik. Silakan Ibu Hela untuk melanjutkan bagaimana teknik-teknik kita tadi mensitasi ya. Kan tadi di akhir itu ada namanya, harus ada menyebutkan namanya. Baik. Silakan Ibu Hela. Oke, terima kasih Pak Samsul. Gimana teman-teman? Pusing atau enggak? Dengerin paraphrase
panjang ya. Mungkin kalau karena nggak praktek langsung jadi agak bingung. Makanya nanti kalian coba praktekkan bagaimana memparafrase, dan sekaligus saya akan memberikan hasil plagiarism gitu ya, biar kalian tahu kenapa sih apa yang tadi dijelaskan panjang lebar oleh Pak Samsul itu fungsinya buat apa sih, melakukan parafrase sih untuk apa gitu kan ya. Jadi saya akan memberikan contohnya aja dulu ya. Oke, sudah terlihat hasil share screen-nya? Sudah, Bu. Ininya mengganggu ya, nggak kelihatan saya. Oke, dulu ininya mengganggu nih. Oke, ini ya. Nah, ini adalah hasil dari pengecekan dengan aplikasi namanya di sini plagiarism checker. Nanti ada yang plagiarism checker, ada yang namanya Turnitin. Ya, ini saya memberikan contoh yang plagiarism checker. Di sini dia hasilnya secara keseluruhan kita bisa lihat yang ini. Jadi similarity-nya atau kesamaannya yang kita buat gitu ya. Jadi ini artikel kita nih sudah jadi gitu ya, atau tulisan kita sudah jadi dalam satu artikel, kemudian kita cek ke dalam aplikasi plagiarism checker ini, kemudian keluarlah hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya keluarnya. Nah, bisa dilihat di sini sama atau enggaknya gitu ya, atau berapa persen sih samanya. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Samsul, itu ada yang menyatakan bahwa sekitar harus di bawah 20% kesamaannya. Ya, ada lagi yang 25%, itu tergantung gitu ya. Nah, kalau di sini saya memberikan contoh dari artikel mahasiswa saya di sini ya, mempublish ya. Nah, di sini keluar hasilnya bahwa kesamaannya yang dia buat kata-katanya dengan artikel-artikel yang sudah publish gitu ya, itu adalah 6%. Berarti kan sangat kecil ya. Kecil lah ini dibilangnya ya. Kalau di bawah, kalau batasnya itu adalah 20% atau 25%, ini kecil gitu. Nah, berarti dia di sini banyak memparafrase. Berarti di sini dia banyak membuat kalimat sendiri, dia tidak kopas. Nah, di sini ada similarity-nya itu masih ada 6%, palingan hanya ada beberapa kata. Tadi kan Pak Samsul juga menyampaikan bahwa kalau 3 kata sama berturut-turut, nah itu sudah kedetek. Ini seperti ini contohnya. Mathematical problem solving abilities, karena memang ini sudah satu kesatuan katanya. Kemampuan pemecahan masalah matematis, karena kita tidak bisa ubah lagi, ini sudah satu kesatuan. Gitu. Nah, ini kedetek nih. Dia lebih dari 3. Ini kedetek lagi. Ini kedetek lagi. Nah, ini yang di highlight kuning, ini adalah yang kedetek bahwa tulisan kita itu sama dengan artikel atau tulisan orang lain yang sudah publish, yang sudah terbit. Gitu ya. Nah, ini yang kuning-kuning ini. Gitu. Nah, jadi makanya itulah gunanya memparafrase. Ya. Ada di sini saya memberikan contoh yang similarity-nya 26%. Nah, ini lebih dari 25%. Berarti di sini dia banyak. Bisa dilihat dari data statistiknya di sini, dari 3.632 kata, kata yang terindikasi sama ya, ini ada 947. Dan dia medium, plagiarism detected, karena lebih dari 25% itu. Nah, di sini mana? Nah, tuh, muncul di sini semua nih, udah highlight kuning. Ini berarti dia banyak nih yang kopas, atau sama, secara tidak langsung. Mungkin bahasanya sama persis nih, apalagi ini. Nah, ini berapa kata ini? Sampai 10 kata nih, banyak yang sama. Nah, itulah gunanya parafrase. Jadi kamu ambil idenya dari orang tersebut, kemudian kamu buat lagi dengan kata-katamu sendiri. Gitu, biar tidak kedetek seperti ini. Nah, satu lagi, selain plagiarism checker, ini ada ya namanya Turnitin. Ya, kalau Turnitin di sini, nah dia bentuknya tidak di highlight kuning, tapi ada yang apa namanya ungu, ada yang pink, nih ada catatannya ya, ada nomor-nomornya, ada notes-nya. Gitu. Nah kalau ini dia di bawah. Nah ini, kalau di sini dilihatnya ini, berarti dia similarity-nya itu 17%. Gitu ya, kesamaannya artikel ini. Nah, jadi disitulah gunanya kita perlu memparafrase yang tadi sudah sangat panjang lebar dijelaskan oleh Pak Samsul.
Gitu ya. Jadi tinggal berlatih saja bagaimana caranya cari kata-kata sinonimnya. Kalau menyatakan, bisa mengungkapkan, mendefinisikan apa gitu ya. Cari kata-katanya yang sinonimnya sama seperti itu, tapi bukan persis seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah untuk saya memberikan contoh similarity-nya. Nah, sekarang coba kalian buka Mendeley-nya. Sudah di-download kan ya Mendeley-nya ya? Sudah, Bu. Nah, sudah akunnya dan sudah kebuka seperti ini Mendeley-nya. Kita langsung praktek sama-sama ya. Jadi biar kalian tahu. Ya, biar kalian nanti nanti bikin proposal Madlit-nya ini gitu ya. Itu juga harus ya. Mungkin dari awal dulu. Bagaimana masuk ke Mendeley itu biar pada tahu. Oh ya dari awal ini kita ya keluar dulu. Aduh, saya kalau ini saya sudah langsung sih. Terus saya lupa passwordnya Pak kalau logout. Saya soalnya udah otomatis. Mungkin Pak Samsul bisa. Saya kalau logout saya takutnya lupa lagi passwordnya. Dari awal. Terus selanjutnya Bu Ella nanti ini. Oke, kita coba ya. Silakan dipraktekkan, ikuti. Ya. Nah, ini kan begini ya, di desktop kan ada begini. Ya, kita buka saja. Dan ini harus ada jaringan internet. Kalau nggak ada jaringan internet, karena ini Mendeley ini basisnya nanti dia mengonek langsung ke internet. Ketik email yang tadi sudah daftar. Nah, ini kan email saya ini ya. Nah, passwordnya juga tadi password yang Anda daftar. Nah, nanti masuk. Itu ya. Oke. Nah, itu ya. Nah, nanti kalau masuk yang tadi tertera seperti punya Bu Hela. Oke. Gitu ya. Silakan dicoba masing-masing. Baik, Bu Hela, silakan dilanjutkan. Oke, sudah dibuka. Saya kalau di logout daftar takutnya lupa. Soalnya stay sign in. Oke, sudah dibuka ya tampilan Mendeley-nya. Nah, di sini Mendeley ini adalah salah satu aplikasi untuk kita ada daftarnya lah istilahnya, library kita dari jurnal-jurnal atau artikel atau bahkan bisa e-book gitu ya, untuk dimasukkan ke dalam Mendeley ini. Jadi kan biasanya kita ketika di daftar pustaka membuat referensi itu manual tuh ngetiknya kan. Namanya itu dibalik dulu, misalkan Hela Jusra, berarti Jusra Hela, terus tahun terbitnya, terus judul artikelnya atau judul bukunya, terus kalau buku kan ada kota, terus *2 penerbit gitu ya. Kalau artikel itu nanti ada nama jurnalnya apa, volume berapa, tahun berapa. Nah, kalau kayak gitu kan beda-beda, kalian bingung gitu kan, itu agak kesulitan. Nah, ini kalau pakai Mendeley ini, dia lebih gampang. Kalian hanya tinggal mengetik namanya, nanti langsung muncul otomatis. Gitu ya. Nah, sekarang yang pertama dulu. Di sini, kalian kan kemarin sudah mendownload artikel-artikel ya? Ya, sudah banyak kan? Nah, sekarang kalian tinggal masukkan artikel yang sudah kalian download itu, masukkan ke dalam Mendeley. Nah, yang pertama itu ada dua cara. Yang pertama adalah kalian bisa klik add ini. Ya, klik add ini, langsung sekalian praktek saja. Nanti terus klik add files. Nah, di sini ya, klik add files, nanti misalkan kalian mau yang di mana? Ada dalam satu folder, kalau mau satu folder semua dimasukin, bisa. Itu tadi yang add folder. Ya, atau kalau misalkan mau satu-satu di sini juga boleh. Nah, misalkan di sini saya mau satu artikel yang belum saya masukkan ke Mendeley, atau mau semuanya boleh. Tinggal Ctrl A, atau di blok aja semuanya. Gitu ya, itu pilih aja. Misalkan ini saya mau masukkan ke dalam Mendeley-nya, tinggal diklik open. Kalau sudah ya, kalau sudah ini diklik, mana artikel yang mau dimasukkan, kemudian kita klik open. Nah, sudah muncul nih, yang ini. Ya, nah ini muncul nih. Ini adalah artikel yang sudah kita masukkan ke dalam Mendeley. Itu adalah cara pertama. Cara pertama di add ini, gitu ya. Mau tadi add folder, berarti satu folder, kita add semua. Mau add files juga boleh, silahkan. Gitu ya. Nah, yang kedua caranya adalah bisa tinggal kita drag. Nah, contohnya adalah gimana? Misalkan ini.
Ini adalah simpanan filenya di mana gitu ya, tinggal kalian buka. Misalkan di sini kalian ada 4 deh, misalkan ditandain. Ada 4 artikel yang pengen kalian masukkan ke dalam Mendeley. Ini tinggal di apa ya namanya? Di highlight dulu gitu ya sampai berwarna biru ini. Tinggal di drag, ditarik gitu ya, di drag ke Mendeley-nya sampai ada tulisan copy ini. Nah, dia muncul semua di sini. Gitu. Jadi ada 2 cara, bisa kalian add, bisa kalian drag. Mana saja yang menurut kalian enak, nyaman, silakan gunakan. Gitu? Bisa masukinnya? Bisa? Oke. Nah, di sini saya juga mau mencontohkan sebenarnya tidak hanya tidak hanya artikel jurnal. Contoh ya, misalkan di sini kalian ada buku ya, bukunya cetak nih misalkan. Kalian ketika kalian cari dia nggak ada e-booknya. Contoh nih di sini misalkan saya buka Google Scholar di sini ya. Oke, ini judulnya adalah penelitian kualitatif studi multidisiplin keilmuan dengan NVivo 12+. Pengarangnya adalah Agustinus Bandur, gitu ya. Nah di sini saya klik buka Google Scholar-nya, gitu ya. Kalian buka Google Scholar-nya, terus kemudian kalian tinggal ketikin judul bukunya, gitu ya. Nah, ini tinggal kalian search. Nah, muncul nih. Muncul kan? Nah, ini kalau kalian lihat di sini nih, ini kan judulnya 11+, padahal buku yang saya punya, misalkan saya mengutip dari buku ini nih. Gitu ya. Gimana caranya masukin ke Mendeley-nya? Nah, ini kan dia adanya 11+, padahal di buku ini saya 12+ di sini. Berarti dia belum ada dalam bentuk e-book-nya atau belum muncul di Google Scholar. Bagaimana caranya? Di sini bisa kita tambahkan secara manual. Itu bisa. Jadi misalkan kalian ada referensi buku terbaru gitu ya dan belum ada, tambahkan secara manual, itu kalian buka Mendeley-nya, terus ketik add-nya, pilih yang add entry manually ini. Tadi kan ada add files. Add files itu kalau kalian sudah punya filenya sudah di-download. Ya. Tapi kalau di sini kalian punyanya misalkan dimasukkan secara manual. Kalian punya buku cetaknya. Dan dicari di Google Scholar nggak ada e-booknya. Gitu ya. Nah, itu bisa. Yang pertama berarti ya, ketik yang pilih yang add entry manually. Nah, muncul Windows baru, ini new document. Gitu ya. Nah, di sini ada tipe, ada titelnya, nanti judulnya apa, dan seterusnya. Ya, satu-satu kita ini. Tipenya nanti kita pilih, kalau tadi artikel, ya masukin artikel. Tapi kalau buku, ini buku dia ada buku, satu buku, ada book session. Kalau book session itu mungkin kan ada yang bukunya itu dia hanya per bab, gitu ya, subbab berapa, gitu ya. Karena ini kan dia satu buku, berarti kita pilih yang buku, gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita tambahkan judulnya di sini. Nah, judulnya ya tinggal masukin sesuai sama judul yang di bukunya. Di sini adalah penelitian kualitatif dalam kurung studi multidisiplin keilmuan dengan NVivo 12+. Oke, ini judulnya. Dah. Terus kemudian kita tambahkan author situ penulisnya ya. Last name dulu baru first name-nya. Nama belakangnya dulu. Di sini namanya Agustinus Bandur, berarti Bandur Agustinus. Oke. Nah, udah otomatis. Biasanya kalau buku itu kan kita butuh nama, tahun, judul, kota, sama penerbit. Nah, itu aja yang kita isi. Judul sudah, nama sudah, tahun. Nah, ini tahunnya dia terbit tahun 2019. Tadi dicari di Google Scholar belum ada. Nah, tinggal masukin. Kalau ada halamannya silakan dimasukin, kan di bukunya ada. Tinggal masukin jumlah halamannya. Gitu ya. Nah, terus baru ke kota, city-nya. Nah, ini terbitnya di Jakarta. Tinggal masukin aja. Terus satu lagi, butuh kita yang publisher. Publisher-nya itu kan penerbitnya ya. Penerbitnya di sini adalah Mitra Wacana Media. Dah, butuh itu aja. Jadi tadi, tipenya pilih yang buku,
terus judulnya kita masukkan sesuai di buku, penulisnya, ya, nama belakang dulu baru nama depan, tahunnya, terus kotanya, sama penerbitnya. Kalau sudah, kita save. Nah, ini muncul. Kalau kalian perhatikan, di sini ada gambar PDF-nya ya, Acrobat-nya ya. PDF, di sini ada yang nggak ada. Berarti ini artinya kita nggak punya filenya. Kalau kalian klik 2 kali, ini nggak kebuka. Tapi kalau ini ada filenya, kita klik 2 kali, dia akan kebuka di sini, di Mendeley-nya. Itu bedanya. Gitu ya. Jadi kita ke My Library dulu. Nah, ini. Jadi di situ. Nah, kalau ini sudah masuk, nah ini kita bisa nanti mengutip di, kalau kalian ketikkan di Word ya, nanti kita bisa masukkan di Word-nya. Gitu. Ini kalau bukunya nggak ada. Gitu ya. Maksudnya bukan bukunya, e-booknya nggak ada, adanya buku, kalian punya buku secara fisiknya. Itu yang kedua. Terus selanjutnya adalah, misalkan ini, saya punya buku cetak ini, penelitian tindakan kelas, misalkan. Ini penerbitnya si Wina Sanjaya, ini. Ya, yang ini nih. Ini saya klik. Nah, ini ada bukunya seperti ini kan. Kita harus beli dulu, buy e-booknya. Harganya 39.600. Tapi kalian misalkan udah punya nih. Tapi gimana cara mensitasinya? Lalu ininya mengganggu. Oke. Nah, caranya adalah ketika misalkan kita yang ini ya, tadi ya, judulnya penelitian tindakan kelas, terus yang punyanya Sanjaya, Wina Sanjaya tahun 2016, dan kita mau sitasi. Caranya adalah ini ada kutipan nih, ada tanda petik 2 di sini ya, sebelah tanda bintang, ini diklik. Cite gitu ya. Nah, muncul Windows baru Cite ini. Terus kemudian kita klik yang RefMan. Ini referensi manager. Referensi manajemen. RefMan. Ya, tadi setelah tanda kutip kita klik, ini RefMan-nya kita klik. Nah, dia akan mendownload otomatis dalam bentuk filenya itu adalah RIS di sini, .RIS. Gitu ya. Nah, itu nanti kita buka Mendeley, ya, kita buka Mendeley, terus kita add files. Yang tadi citasi yang sudah kita download. Itu yang download citasinya ya, bukan e-booknya tadi. Jadi, kalau tadi yang bukunya NVivo tadi, kan kita ketik manual. Kita masukin judulnya, kita masukin namanya, kita masukin penerbitnya, itu secara manual. Ini tidak secara manual, ini sudah ada citasinya. Jadi kita download citasinya. Nah ini, kita download yang tadi terakhir, scholar.ris. Klik open. Nah, ada kan secara otomatis di sini, Wina Sanjaya, namanya sudah dibalik otomatis, judulnya ada, tahunnya ada. Nah, gitu. Jadi ada 2. Bisa kita, kalau tadi di Google Scholar dicari nggak ada citasinya, berarti kita ketik manual, kita add manually. Kalau misalkan ada, berarti kita tinggal klik yang citasinya, ya, yang tanda petik tadi, tinggal di-download di RefMan-nya, referensi manajemennya. Nah, tinggal kita masukkan RIS-nya tadi, file RIS-nya tadi, .ris. Dah, gitu ya. Jadi itu bedanya. Gitu. Yang penting kita masukkan dulu semua file yang ada yang kita punya ke Mendeley. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Cara memasukkan data-datanya dulu nih. Langsung praktek ya, langsung praktek. Biar nanti kalau ada kendala tanya ke Bu Ella. Ya, atau nanti kita pilih pas suruh praktek. Siapa? Ini dulu deh, dimasukin datanya dulu. Cara memasukkan datanya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, baru nanti kita lanjut bagaimana mengutipnya ketika kita ketik di Word gitu ya, bagaimana caranya. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Nggak ada, oke. Berarti kita lanjut ke Word-nya. Nah, misalkan tadi ya, saya buka, contohnya ini, saya buka artikel, ini ya, saya mau tentang ini, misalkan tentang attitude, sikap siswa terhadap matematika. Nah, di sini kalau di PDF ini kan saya udah ini ya, udah highlight di sini. Bisa kan kalau kita mengutip itu contoh
mengutipnya adalah ini. Misalkan by Sosa, ini kan satu orang. Jadi kita mengutip hanya dari satu. Gitu ya. Kalau Sosa ini dia menemukan bahwa 90% siswa di akuntansi dan administrasi ini begini dalam matematika, pengetahuan basicnya kurang pengetahuan basicnya ya dalam matematika. Nah ini kan biasanya begini kita mengutip ya, kita mengetik gitu. Nah ini yang akan kita lakukan tadi, gunanya data-datanya kita masukkan ke dalam Mendeley, ini nanti akan muncul di Word secara otomatis. Nah berarti kita misalkan di sini mau memasukkan kata-kata tadi ya, yang matematika adalah permaisuri ya tadi ya. Misalkan gitu ya. Tadi kita parafrase itu menjadi kalimat kita seperti ini, tapi tadi dari referensi mana gitu ya. Nah, ini adalah tadi setelah kita masukkan filenya ke dalam Mendeley, misalkan saya mau mengutip dari punyanya ini ya. Punyanya Milka Elena Escalera Chavez. Ya. Nah, di sini kita bisa salah buka. Oke. Yang di menu atas ini, yang ada Home, Insert, Draw, Design, Layout, References, kita pilih yang References. Nah, muncul seperti ini. Oh ya, lupa. Saya lupa. Kalau kalian baru pertama kali Word-nya dengan Mendeley, di Mendeley itu kalian harus install dulu Microsoft Word plugin-nya. Jadi di Mendeley ini ada nih menu File, Edit, View, Tools. Kalian pilih yang install Microsoft Word plugin. Ya, klik ini dulu diinstal. Karena nanti dia akan muncul tadi menu yang seperti saya. Kalau belum diinstal nanti nggak akan muncul menu yang seperti tadi. Gitu ya. Ini kalau sudah diinstal baru ke ini tadi references. Nah, kemudian insert citation tadi namanya siapa? Nah, ini muncul Windows baru. Ini bisa kalian mengetik nama, bisa mengetik tahun, atau bisa mengetik judulnya. Cuman kalau judul terlalu panjang. Kalau tahun nanti banyak nih, misalkan tahun ya. Ini dia tadi di tahun berapa nih kita lihat. Ini tahun 2019. Judulnya Confirmatory Model. Coba kita klik. Nah, ini tahun 2019. Nah, kalau tahun 2019 gini kan dia banyak tuh, malah bukan tahun. Ada yang berupa nomor, ada yang berupa halaman, ada yang berupa apa, jadi banyak kan. Padahal kita tadi pengen mengutip dari si Chavez tadi. Kalau saya sih lebih senangnya pakai nama, gitu ya, langsung muncul. Nah ini, langsung muncul ini. Kalau judul boleh juga bisa konfirmatori, nah ini juga bisa. Tapi kalau yang judulnya umum, pasti banyak nanti pilihannya. Gitu ya. Boleh nama, boleh judul, boleh tahun. Nah ini yang kita maksud tadi dari artikel, ini kita klik, muncul seperti ini. Diklik dulu ya, muncul seperti ini. Tadi ya, Chavez 2018, kemudian oke. Dah, tadi kan di sini dia bukan penulisnya nggak sendiri ya. Di sini ada 1, 2, dan 3. Nanti secara otomatis di Word-nya ada langsung add all, dia dan kawan-kawan. Gitu. Kalau kita kan biasanya nulis mungkin nanti nulis manual gini, Chavez, tahun 2018 gitu kan. Nah, kalau pakai Mendeley itu udah otomatis. Nah, ini ketahuan. Kalau gini dia pakai referensi Mendeley. Kalau ini berarti nggak ada muncul ininya, itu berarti kita ketik manual. Gitu. Ya. Itu adalah cara mengutip dari Mendeley. Atau bisa juga kalau kita misalkan mengutipnya itu nggak cuma satu referensi. Misalkan ada ketik di sini misalkan kemampuan pemecahan masalah. Terus kita mau mengutip nih, gitu ya. Insert citasi. Misalkan di sini problem solving. Mathematics. Mathematical problem solving ya. Nah, ini misalkan kita mau pilih, kita mengutip dari beberapa. Jadi memparafrase itu tidak hanya satu referensi ya. Kita bisa dari beberapa referensi gitu ya. Kita gabungkan jadi satu bahwa mereka idenya ya sejalan misalkan. Itu bisa. Nah, caranya gimana? Jadi tinggal misalkan dari ada 3 artikel pengen kita gabungkan menjadi satu kalimat gitu ya. Nah, ini misalkan di sini saya pakai ini satu. Tapi melihat ya, contohnya melihat. Nah, terus
Coba lagi problem solving yang lain. Nah, saya ini lagi punyanya ini. Oh, sama tadi, salah ketik. Nah, terus misalkan attitude. Ini. Terus misalkan mau motivasi. Misalkan gabungan beberapa ya. Ini. Nah, ini 3. Saya memparafrase dari 3 artikel misalkan. Nah, ini ada 3 nih saya masukin. Kemudian klik OK. Nah, secara otomatis langsung muncul 3. Gitu. Jadi kita tidak mengetik satu-satu. Gitu ya. Nah, itu adalah cara mensitasinya. Nah, terus biasanya kan kita tadi ya secara manual dari kutipan-kutipan itu, ini kan body note ya tipenya. Kan ada yang footnote, ada yang body note. Kalau sekarang sudah pakainya body note. Nah, kalau dari body note ini kan biasa kita data gitu ya di daftar dengan daftar pustaka. Bisa kita ketik manual, namanya, tahun, judul, gitu. Nah, kalau ini nggak perlu, karena kita punya data di Mendeley, dan kita sudah insert citasinya via Mendeley, kita langsung tinggal misalkan ini di halaman daftar pustaka ya, misalkan. Nah, terus kemudian, ini pastikan dulu stylenya adalah yang apa? American Physiological Association. Ini adalah hanya tipe sih, tipe cara membuat daftar pustakanya. Yang dipakai itu urutannya sih nama, tahun, judul, ya nama jurnal kalau jurnal gitu. Kalau buku ya kotaknya, terus penerbitnya. Ini hanya jenis-jenisnya. Cuman yang kita pakai adalah yang punyanya, karena kita dunia pendidikan, ya itu masuknya yang apa ini? Yang psychological. Ini kan ada yang political ya. American Psychological Association. Nah ini pastikan pilih yang ini. Nah, terus kemudian sudah ini stylenya dipastikan yang apa, ini kita klik yang ini nih, di atas ini ada insert bibliografi. Ya, ini kita klik, dah muncul otomatis tuh. Tadi kan kita mengutip ini ada 1 artikel, ini artikelnya 1, 2, 3, berarti ada 4 artikel, muncul semua di sini. Dan dia pakai apa ini, dia disusun secara abjad dari A ke Z. Nah, ini sudah disusun secara otomatis. D dulu sampai ke Z terakhir. Gitu. Jadi kalian nanti nggak ribet-ribet lagi. Ini sudah otomatis keluar semua. Ya. Nah, gimana kalau misal ternyata pas udah kita bikin daftar pustaka ini, kita mau nambah kalimat nih. Misalnya ada revisian lagi gitu ya. Terus ada nambah kutipan. Misalkan kutipan apa gitu ya. Misalkan insert citasi. Anxiety misalkan. Saya mau mengutipnya dari situ. Nah, ini misalkan, kok Zhang lagi? Kesenangan yang Zhang nih. Ini misalkan ya. Nah, setelah kita masukkan referensi misalkan di isinya gitu ya, bab 2 misalkan ada revisian dan mau ditambahkan ada kutipannya. Ini kita tambahin, terus klik OK. Nah, dia udah tambah otomatis nih ada. Tadi kan pertama nggak ada owner kan. Saya revisi-revisi gitu, oh ternyata saya butuh kutipan lagi nih. Gitu. Nah, dan kalau kita sudah klik insert bibliografi itu sudah otomatis, dan dia sudah disusun secara abjad. Jadi honorificnya yang pertama, karena A. Ya, tadi secara alfabet. Nah, gitu. Jadi, itulah gunanya kita mensitasi gitu ya. Dari yang tadi sudah belajar parafrase, kita mensitasi dengan menggunakan Mendeley. Jadi Mendeley ini memudahkan kita untuk membuat kutipan dan membuat daftar referensi atau pustakanya. Begitu? Ada yang mau ditanya sampai sini? Langsung mempraktikkan saja Bu Ella. Langsung mempraktekkan, ya, boleh. Atau gini, satu lagi deh Pak, satu lagi. Misalkan di dalam Mendeley nih, contoh saya ini, ketika saya download, itu dia misalnya nih bisa bahasa Cina atau bahasa Arab ya di sini, itu bisa kalian ubah judulnya, gitu ya. Ini kayak ini nih, ini artikelnya, saya buka.
Di Mendeley itu ketika di-download masuk ke sini, dia judulnya nggak jelas nih bahasanya apa. Pada saat saya buka filenya, ini ada judulnya, bahasa Indonesia. Ini bisa kita edit. Gitu. Nah, ini judulnya bisa kita kopikan. Ini tinggal di blok, terus kemudian copy. Yang di kanan ini ada details, ada notes. Ya, kita pilih yang details. Kan tipe jurnal artikel ya. Kemudian yang titel ini. Tinggal Ctrl A aja, di blok, dihapus, terus di Ctrl V, copy paste. Udah judulnya berubah jadi seperti ini. Gitu. Ya. Nah, di sini berubah kan jadinya tadinya bahasa Arab, udah berubah judulnya. Nah, itu juga bisa. Terkadang memang nih kayak ini juga nih sama. Saya download di Cina, no title gitu kan. Nah, itu juga bisa. Itu nggak usah panik. Karena nanti kan otomatis keluar di daftar pustakanya juga akan bahasa Arab gitu. Nah, itu tinggal diedit aja. Di sini tinggal diedit, titelnya apa. Ya, gitu. Oke. Silahkan. Ya, mau ditanya atau mau langsung praktek biar ketahuan mana yang nggak ngertinya. Ibu mau nanya dong. Ya, kenapa? Kalau misalnya kan Word saya masih 2007 ya, Bu. Itu bisa nggak dibuat ke Mendeley gitu, Bu? Dicoba aja diinstal dulu. Soalnya saya di sini nggak lihat dia harus Microsoft, harus Word berapa ya. Coba aja dulu diinstal Word-nya. Udah diinstal belum? Di Mendeley-nya? Udah. Udah. Terus muncul nggak referensi citasi Mendeley-nya di Word-nya? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Iya, cuman ada itunya doang, aplikasi Mendeley-nya. Oh, insert citasinya nggak bisa? Nah, itu bisa nggak ya kalau di bawah 2007 nih? Untuk Word ada beberapa yang memang tidak supported ya, supported. Ya. Jadi kalau nggak supported, coba install Word yang terbaru atau yang 2010 ke atas ya biasanya. Sama kayak PC juga sama kan, tadi ada yang bilang saya nggak bisa menginstal Mendeley, biasanya PC-nya itu masih menggunakan Windows-nya lama itu. Memang ini aplikasi-aplikasi seperti ini memang harus menyesuaikan juga PC kita ya. Tadi kan ada yang nanya ke saya itu, Pak, saya nggak bisa download, nggak bisa support nih Mendeley-nya. Biasanya itu PC-nya menggunakan Windows yang lama, gitu ya. Gitu. Ya sama kayak kalau kita download aplikasi di App Store, terkadang kan nggak support karena misalkan di Android kita masih belum yang mana gitu kan, dia ada batasnya gitu. Sama seperti ini berarti dia. Mendeley-nya ini sudah yang tinggi, dia berarti nggak support itu Word-nya, harus 2010 ke atas. Begitu, Putri? Kalau misalnya ada lagi nggak, Bu, selain Mendeley gitu, Bu? Aplikasi lain? Ini yang aplikasi paling, lain sih ini yang paling ada, cuman yang paling banyak dipakai dan paling mudah dan paling gampang itu ya ini Mendeley. Dan gratis, itu intinya. Ya, kalau yang lain bayar itu mau. Ya. Itu dia intinya. Ya. Nah, kita cari yang gratis. Gratis. Ya. Jadi kita cari manfaatkan yang gratis lah, ada yang gratis. Mau nggak mau berarti ya PC-nya kamu dinaikkan Word-nya. Begitu, ada lagi yang bertanya apa langsung praktek aja, Pak Samsul? Iya, sama-sama. Ibu mau nanya, Bu. Kenapa? Itu dalam penggunaan Mendeley itu apakah harus terhubung internet atau bisa offline, Bu? Terima kasih. Tadi yang Pak Samsul jelaskan ya, tadi Pak Samsul jelaskan kan harus connect dengan internet tadi ya, Pak? Ya, harus online. Karena harus itu online. Database-nya itu ada di Google itu, ya, database-nya ada di Google. Nanti ketika tidak menyambung ke online, nanti nggak kebaca dia, nggak jalan. Ya. Ya, kayak tadi yang citasi saya contohin, kalau kalian punya buku ininya, misalkan gitu ya, kalian nggak punya daripada ketik manual gitu ya, add manual, itu bisa kalian klik citasinya, itu kan secara online, dia connect ke Google Scholar. Gitu.
Jadi harus ada internetnya. Oke, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Irma. Langsung praktik kayaknya nih, Bu. Ya, oke, silakan. Siapa nih Waktunya yang mau masih coba praktek? 15 menit lagi, langsung praktek. Oke, disilakan coba praktek dari buka, terus memasukkan filenya, terus tadi itu membuat citasinya di Word. Nah, Di Word. silakan coba. Nanti kalau sudah bisa berarti pembelajaran kita berhasil. Oke. Yo, Ya, silakan. siapa? Silakan. Yang sudah bisa di Word-nya, silakan dibuka. Yang di Word-nya sudah. Ya. Ya, silakan. Kelas 5M. 5Q kemarin sempat udah tuh, tapi ada beberapa yang saya belum sampaikan. Silakan praktekkan. Ini waktunya kita 10 menit lagi. Dipanggil aja kali ya, Pak. Ya, dipanggil aja, Bu Ella. Atikoh Khairunisa. Mana? Oh ini. Ada nggak? Gimana? Iya, Bu, coba. Ya, coba silakan. Di-share screen. Sambil dijelasin, coba Atikoh sambil ngomong. Nah, jangan diam aja, ntar temannya bingung nih ngapain sih gitu. Sambil dijelasin. Mana, Atikoh? Kok di stop? Nggak apa-apa, dijelasin aja. Nanti kalau ada yang kurang atau ini nggak apa-apa, nanti dibantu kok. Tenang aja. Kan sama-sama belajar. Nanti dibantu. Udah di-share screen? Oke. Mendeley-nya dibuka dulu. Yang di desktop. Lalu pilih filenya. Misalkan ini. Seperti ini ya, Bu? Ya, betul. Itu judulnya tugas mudah ya? Emang judulnya itu ya? Bukan, Bu. Oh, oke. Coba dibuka filenya. Diklik aja situ, di Mendeley-nya diklik. Nanti bisa kebuka kok. Karena kan kamu udah punya. Nah, itu judulnya. Nah, itu bisa diedit. Nah, karena nanti akan muncul itunya, judulnya nanti tugas mudah lagi. Di copy. Nah, Ctrl V. Tadi udah di copy belum? Sudah, Bu. Atau berarti ketik manual, kalau nggak bisa di copy Manual. paste. Ketik manual berarti.
Oke, namanya juga berarti autorsnya. Author. Nama belakang Anwas, Anwas. Last name dulu. Anwas. Terus OOSM. Koma ya. Anwas koma, nah ya. OOSM. Oke. Oke. Dah, itu kan. Oke, sekarang ke Word-nya. Bagaimana mensitasi ke Word? Ini kamu nggak... Nama jurnalnya itu. Mana? Muncul nggak di atas? Nama jurnal. Nama jurnalnya berarti yang Oh, salah itu. Ya, di author tadi. Nah, nama jurnalnya bukan. Ini nggak ada nih. Di sini nggak muncul. Biasanya suka ada di atasnya artikel. ini udah paling atas, Bu. Iya, makanya nggak ada tadi saya bilang. Biasanya tuh ada di header-nya. Mau diganti atau gimana, Bu? Coba deh ke bawahnya. Ada nggak nama jurnalnya? Coba ke bawah deh. Oh, pelan-pelan. Di header footer-nya biasanya. Nah, itu namanya tuh. Up. Pelan-pelan. Nah, itu. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu diganti jurnalnya. Jangan semuanya. Nama jurnalnya aja. Untuk volume nanti ada lagi tersendiri. Oke, tahunnya 2020 sudah sesuai. Volume 16. Dah, sip. Nama jurnalnya, oke. Dah, sekarang ke Word-nya. Kamu nggak share all screen ya? Oh ya, enggak, Bu. Nah, jadi nggak kebuka kalau kamu buka Word. Harus tutup dulu, karena ini khusus Mendeley. Yang all screen aja. Oke, nah contoh. Yang tadi punyanya Anwas. Nah, itu diketik. Diketik tadi namanya kan Anwas. Diketik aja. Nah, itu. Nah, itu pilih. Oke, terus oke. Nah, oh, kok jadi gitu? Nah, oke, dah. Nah, sekarang kalau mau bikin daftar pustakanya, berarti gimana? Itu kan mengutipnya, misalkan. Kursornya ke bawahin aja dulu. Oke. Buka insert. Ketik daftar pustaka dulu. Ketik. Nah, ketik daftar pustaka biar nggak bingung. Dah, sip. Oke, bisa gitu ya. Nah, itu otomatis tuh namanya, dari balik terus tahunnya, ada judulnya, ada nama jurnalnya, bahkan sampai DOI-nya ya. DOI-nya ini juga ada muncul. Udah otomatis. Jadi kalian nggak perlu ngetik-ngetik manual lagi. Gitu, ada yang mau ditanya? Oke, terima kasih ya Tiko. Sama Ibu. Ya, nah, tadi gitu juga ya, kalau misalkan pas di judul munculnya aneh atau nama pengarang penulisnya aneh, tinggal diedit aja. Buka filenya, terus diedit. Gitu ya. Oke, mau coba satu lagi Pak Samsul atau gimana?
yang cowok, satu lagi yang cowok. Nah, yang cowok siapa ya? 5M. 5M. Siapa yang cowok nih? Siapa Pak 5M yang laki-laki? Saya nggak kenal. Fahmi Alamsyah. Fahmi nih. Fahmi 5Ki ya. Fahmi Mana Fahmi? ya? Kemarin. Fahmi gimana Fahmi? Udah bisa belum? Nah lo kan, nggak nyaut. Fahmi, ya silakan. Siapa lagi yang mau coba? Fahminya nggak nyaut nih, ditinggalin aja berarti. Ketahuan nih kalau kayak gini dipanggilin nggak nyaut. Kelas 5M silakan. Ada lagi yang mau coba? Atau kelas 5Ki? Devi Aida? Ada Devi? Devi Aida? Ada Bu. Nah, coba Devi. Bu, laptopnya ini lagi nggak bisa. Laptopnya kenapa? Coba Nabila Dania. Iya, Bu. Ya, dicoba. Laptop saya agak lemot, Bu, kayak kemarin. Gak apa-apa, dicoba aja. Dua perangkat boleh, Bu? Soalnya di Boleh, situ nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebentar ya, Bu. Oke. Bisa, Nabila? Sebentar, Bu, lagi loading.
Coba deh yang lain dulu sambil nunggu. Yustika? Iya Bu, maaf Bu, saya lagi restart ulang laptop, soalnya tadi Mendeley-nya tuh nggak muncul di Word. Oh gitu. Ini tidak pernah install Bu, di semester 1 sama Pazul. Nah ini pas Tapi gunain lagi, nggak ada. Padahal udah error. di-install. Iya. Oke. Elpara. Nggak ada suaranya. Kenapa? Oh, audionya nggak bisa. Oke. Gina Naila. Ya, Bu. Ya, coba. Udah belum, Bu? Ya, udah muncul. Oke. Bentar. Nah, ini udah dimasukin ya sama Gina ya. Baru satu, yang ini sisa semester 1, Bu. Oke. Contoh aja Ini. coba. Misal ini. Ini deh. Kalau udah langsung ke Word ya, Bu? Ya, ke Word-nya. Di siapa namanya? Kamu share all screen nggak? Apa cuma Mendeley doang? Oh, Word-nya nggak kelihatan jadinya. gimana Bu cara Stop screen dulu. Oh, ya. Oke, nah terus yang share screen, pilih yang screen, tulisannya screen. Paling atas kiri. Oh, ini. Ya. Udah. Nah, oke. Nah, sekarang ke Word-nya. Kasih. Apa tadi yang dimasukin? Coba, misalkan mau mengutip artikel yang mana? Veltman. Lupa. Nih. Oke. Ya, karena Gina sudah insert bibliografi, udah otomatis berarti Veltman-nya muncul, gitu ya. Oke, sudah bisa kan, ya? Gina? Gampang kan? Daripada ngetik lagi, terlupa lagi, nggak keedit lagi, dicoret lagi sama dosen pembimbing. Iya, biasanya gitu. Karena ada yang lupa dihapus, ada yang lupa dimasukin, nah itu seringnya kayak gitu tuh. Revisi lagi, gitu. Ya, oke. Sudah berarti masih ada masalah nggak terkait citasi dengan Mendeley? Tadi kalau misalkan tadi ya kalian punya bukunya, terus tapi di Google Scholar nggak ada, tadi sudah ada cari citasinya bagaimana, bisa juga add manually. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, disudahi Pak Samsul. Oke, baik. Sebentar Bu Ella ya, ini. Ya, oke. Sambil nunggu, kalau gitu, ini sebenarnya ada satu lagi kegunaannya dari Mendeley. Ya, kegunaan Mendeley itu sebenarnya ada satu lagi. Seperti kita tahu, kalau di PDF itu kan kita bisa kayak gini ya, highlight ya, contohnya. Bisa di-highlight seperti ini. Nah, kalau Mendeley itu juga bisa sama, dan kita juga bisa memberikan notes, jadi memberikan catatan. Kayak kalian kalau menstabilo kan kalau dicetak distabiloin gitu kan ya. Nah, karena kan semua sudah basisnya online gitu ya, soft file, nah ini bisa kalian itu meng-highlight filenya. Seperti ini contohnya, ini kalau di PDF, atau bahkan sampai kalian memberikan notes itu juga bisa.
Di sini ya, misalkan ini memberikan notes nih, muncul seperti ini notes gitu kan. Misalkan ini terkait apa? Lack of competence gitu ya. Oke, lack of competence. Nah, ini buat catatan-catatannya kan seperti ini nih, bisa gitu ya. Kita memberikan komentar itu juga bisa. Nah, kalau Mendeley pun juga bisa sama sebenarnya. Contoh, misalkan ini ya, ini ada satu penelitian, oke, kayak kemarin nih, cari metodenya apa, cari sampelnya, populasinya, gitu, yang dipakai apa. Nah, ini bisa kita tandain. Di sini kita bisa lihat bacanya, oh ini tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk ini, mendeskripsikan aktivitas peserta didik. Nah, ini kita blok, terus dia udah muncul otomatis seperti ini. Ini kita pilih ini. Ini adalah untuk highlight, ini adalah untuk notes, gitu ya, memberikan komentar, dan ini adalah untuk copy. Nah, kita pilih yang highlight nih, highlight this text. Bahkan kita bisa berikan warna macam-macam. Sama seperti di PDF. PDF juga bisa pilih warnanya. Ini kalian mau pilih warna macam-macam juga bisa, gitu ya. Nah, misalkan tujuannya kita tandain, kalau tujuan warna hijau. Oke, sekarang metode yang digunakan apa? Kita tandain. Ini, penelitian tindakan kelas. Tuh. Misalkan kita mau warnainnya itu merah. Terus kemudian kita klik kanan, highlight. Oke, ini metodenya. Sampel, mana nih sampelnya? Populasi ada nggak? Oh, populasi nggak ada. Berarti sekarang sampelnya gitu ya. Sampelnya yang mana? Sampelnya di sini adalah subjek penelitian, 31 peserta didik. Dengan keterangannya adalah 12 laki-laki sama 12 perempuan. Nah, bisa kita tandai nih kayak gini, sama. Bahkan kita bisa berikan notes di sini, misalkan tadi ya, add notes. Jumlah sampel 31 dengan metode penelitian PTK, gitu ya, misalkan. Nah, ini nanti akan muncul, oke. Ini yang di kanan ini kan ada details gitu ya, tadi judul, terus nama penulisnya, nama jurnalnya, ini bisa notes-notes kita tuh terkumpul di sini. Jadi kalau misalkan nanti gitu ya, kalian sudah seminar proposal atau skripsi, kalau ditanya sama dosennya, ini dari mana kamu dapat ini, kenapa bisa begini? Gitu ya. Nah, ini bisa ada catatan-catatannya muncul di sini semua. Jadi kamu nggak perlu pusing-pusing lagi kan, nggak secara manual kamu nulis. Biasanya kan di print terus ditulis, gitu kan, distabiloin. Nah, ini dari sini juga udah bisa. Gitu. Mendeley ini sudah seperti PDF. Gitu. Itu satu lagi kegunaannya Mendeley. Ya, begitu, Pak Samsul. Baik, terima kasih Bu Hela. Saudara-saudara sekalian, itu nanti bisa dipraktekkan ya terkait bagaimana proses paraphrasing. Paraphrasing itu menulisnya. Nanti teknik mengutipnya menggunakan Mendeley yang tadi dijelaskan oleh Ibu Hela Jusro menggunakan aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley itu sangat membantu sekali, dan pada jurnal-jurnal yang sudah ada biasanya juga suruh menggunakan aplikasi ini, ya, sehingga ini sangat membantu lagi. Baik, tanggal 30 kita kan sudah mulai UTS, ya. Kita sudah mulai UTS. Nah, untuk Medlit ini memang UTS-nya memang basisnya nanti project ya. Nanti projectnya apa nanti ditunggu kabarnya ya. Nanti saya dan Bu Hela itu nanti akan men-share di apa namanya grup masing-masing ya. Nah, nanti tugasnya mau diupload di mana, ini segala macam, nanti kita share ya di apa namanya di LMS-nya. LMS. Nanti jadwalnya kapan tentunya nanti kita tunggu saja dari prodi ya, jadwal untuk Medlit itu hari apa. Ya, nanti tugasnya apa, suruh ngapain gitu ya. Karena ini kalau UAS-nya jelas tuh proposal gitu ya. UAS-nya jelas proposal. Begitu. Ya. Jadi itu nanti kita berikan informasinya. Ya, tentunya nanti semua tugas atau untuk UAS-nya itu nanti akan diupload di LMS masing-masing. Gitu. Baik, ini waktu sudah menunjukkan pukul 15 kurang 15, artinya sudah lewat, harusnya 14:40. Ya, untuk absennya silahkan di absen, itu ada link yang sudah di-share Bu Hela, silahkan diisi absensinya. Baik, kalau tidak, jangan lupa ya, absensi diisi itu. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Hela. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bu. Ibu Hela, nanti masih Ya. di Zoom ini ya? Iya, masih. Masih ya. Kalau saya nggak Bisa masuk, keluar kan- dulu sih, Pak. Oh ya, keluar dulu aja lah. Ya, siap. Makasih. Apa-apa. Oke, Oke. makasih semuanya ya. Makasih. Ya, Oke. absen. Bu Hela, makasih Pak Sarul. Iya, sama-sama.